Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dimanapun berada dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Aremania tidak belajar dari tragedi Kanjuruhan. Izin pertandingan Arema FC bisa dicabut. Demikian kami kutip dari pikiranrakyat.com tanggal 13 Mei 2025. Ex-Ketua Panitia Pelaksana Pertandingan Local Organizing Committee atau LOC Persikabo 1973 Mayor Arhanud Dr. Joko Purwoko SE SHMH Mhan mengecam keras insiden pelemparan batu terhadap bus Persik Kediri oleh oknum supporter Arema FC. Peristiwa itu terjadi setelah pertandingan Liga 1 11 Mei 2025 di Stadion Kanjuruhan Malang, di mana pada laga tersebut Arema takluk dari Persik Kediri dengan skor 0-3. Ia menilai kekerasan tersebut sebagai pelanggaran berat yang tidak dapat ditoleransi. Ia mengacu pada kode disiplin PSSI pasal 68 sampai 70 yang menegaskan tanggung jawab klub dan panitia pelaksana atau panpel atas seluruh aspek keamanan pertandingan, termasuk perilaku supporter baik di dalam maupun di luar stadion. Tindakan pelemparan batu itu merupakan pelanggaran serius. Berdasarkan regulasi PSSI, sanksi dapat berupa denda minimal 100 juta, larangan bertanding di stadion tertentu, laga tanpa penonton, hingga pengurangan poin atau diskualifikasi, ujar Pak Joko dalam keterangan resmi yang diterima oleh media Pikiran Rakyat 13 Mei. Ia mengingatkan bahwa FIFA memiliki standar serupa. Klub atau federasi bertanggung jawab penuh atas keselamatan semua pihak yang terlibat dalam pertandingan. Ia merujuk pada kasus internasional seperti Mesir versus Aljazair pada 2009 dan River Plate versus Boca Junior pada tahun 2018 yang berujung pada sanksi berat. Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keamanan publik dan masa depan sepak bola Indonesia, ia menyerukan kepada aparat kepolisian khususnya Intelkam Polda Jawa Timur dan Sat Intelkam Polres Malang untuk menangguhkan izin pertandingan bagi panitia pelaksana Arema FC hingga evaluasi menyeluruh dilakukan. Saya menyarankan agar izin pertandingan bagi panitia pelaksana Arema FC dicabut sampai dilakukan pembenahan total dalam sistem keamanan dan tata kelola pertandingan, katanya. Ex-ketua panitia pelaksana atau Local Organizing Committee atau LOC itu pun menyesalkan bahwa sebagian oknum supporter Arema FC belum belajar dari tragedi Kanjuruhan yang terjadi pada 1 Oktober 2022 yang menelan korban 135 plus nyawa manusia. Tragedi itu seharusnya menjadi titik balik untuk membentuk budaya supporter yang lebih dewasa. Namun fakta di lapangan membuktikan sebaliknya, ujar Joko. Ia mendesak Komite Disiplin PSSI agar menjatuhkan sanksi tegas pada Arema FC dan Panpel yang dianggap lalai. Sepak bola harus menjadi arena sportivitas, bukan ladang kekerasan. Jika tragedi terus dibiarkan berulang, maka nyawa manusia hanya akan menjadi statistik tanpa makna, katanya. Dikutip dari Detik News Spot, disampaikan bahwa pelatih Persik Kediri, Divaldo Alves, merasakan getahnya akibat ulah dari oknum supporter Arema FC. Ia mendapatkan luka di bagian kepala akibat pelemparan bis Persik Kediri. Kebetulan sang pelatih adalah orang yang duduk di sebelah kiri dekat dengan kaca bus yang pecah. Insiden ini terjadi pada laga perdana Arema kembali ke Stadion Kanjuruhan. Namun bukan sambutan hangat nan positif yang didapat. Arema malah kena getah akibat kelakuan oknum supporternya yang tidak bertanggung jawab. Meski skala insidennya tidak begitu besar, namun ada sesuatu yang salah dalam mentalitas Aremania dalam menerima kekalahan. Kami kecewa dengan beberapa stakeholders pertandingan kemarin. 3 tahun kami berjuang, kami berusaha mempertahankan eksistensi klub. Bersungguh-sungguh
untuk kembali ke rumah sendiri. Sementara itu, banyak pihak yang tiada henti mencaci maki kami, yang di satu sisi klub berusaha bertahan dan tabah menghadapi semuanya, padahal klub mengalami masa sulit dengan keterbatasan dana karena tidak ada pemasukan lantaran harus terusir. Rasanya hanya cukup sisa tenaga, semangat, dan niat tulus mempertahankan klub ini. Kami terasa sudah berdarah-darah sekuat daya dan upaya yang kami lakukan. Namun hasilnya seakan-akan kami tidak dihormati di sini. Demikian disampaikan oleh Yusrina Fitriandi, GM Arema FC. Mentalitas tidak menerima kekalahan itu pula yang menjadi salah satu pemicu pecahnya tragedi Kanjuruhan setelah Arema takluk 2-3 dari Persebaya Surabaya pada 1 Oktober 2022 yang lalu. Sekelompok oknum supporter Aremania turun masuk ke lapangan seusai timnya bertekuk lutut dari Persebaya. Begitu kami kutip dari Detik News Spot, yang link sumber beritanya kami sertakan pada deskripsi video ya. Sementara pada kesempatan pertandingan pertama atau laga perdana Arema FC di Stadion Kanjuruhan, kami pun sempat menyaksikan langsung pertandingan tersebut dan duduk di tribun ekonomi di gate 8. Namun pada saat jeda pertandingan kami pun mengunjungi lokasi dari terjadinya banyak korban di Stadion Kanjuruhan Malang, yaitu gate 13. Kondisi gate 13 saat ini seperti terlihat di gambar ini ya teman-teman ya. Dari sisi bagian dalam yang kami lihat kondisinya masih tampak besi-besi orisinalitas dari pagar yang ada di kanan dan kiri dan anak tangga yang cukup curam di gate 13 ini. Ini tentunya menjadi pengingat bagi kita semua, bukan hanya di Malang Raya atau di Stadion Kanjuruhan, namun juga pengingat kepada seluruh supporter di belahan dunia manapun bahwa masa kelam sepak bola pernah terjadi di sini dengan merenggut nyawa 135 plus. Hendaknya bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk bisa menjadi supporter yang baik yang mendukung perkembangan sepak bola ke depan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas. Kalah, menang, seri itu adalah bagian dari pertandingan sebuah sepak bola dan kita harus bisa menerimanya. Rivalitas hanya 90 menit yang tidak dibutakan oleh fanatisme yang terus-menerus memicu perselisihan di antara seluruh supporter yang ada. Mari kita doakan semoga seluruh korban husnul khotimah. Demikian sekilas atau sedikit informasi yang bisa kami bagikan kali ini. Semoga bermanfaat informasinya dan terima kasih keikhlasan teman-teman telah menyaksikan video-video kami dan juga mensubscribe channel kami. Sampai berjumpa pada video kami selanjutnya.